Perkenalkan, saya Olivia yang akan memandu webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk nih Bu ke agenda utama, mari kita hangatkan suasana dahulu kali ya. Bapak Ibu peserta semuanya bisa kita perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Boleh diketik di kolom chat nama spasi kota domisili. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung juga boleh nih open cam dahulu nih dan pakai background webinar yang sudah kami share di grup community ya. Oke, ini dari Ibu Ria di Jakarta. Halo, selamat pagi Ibu Ria. Oh, ada juga dari Pak Fadli Palembang, Pak Nanang Madiun. Wah, banyak nih. Ada juga yang dari Jakarta, Bapak Ahmad Cahya. Yang lainnya boleh nih ditulis di kolom chat untuk kita perkenalan nih dari Jakarta. Mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa nih, mungkin yang dari Sumatera atau mungkin dari Aceh. Wah, ini paling jauh kita masih ada dari Palembang dan Madiun. Oke. Pagi Mas Mbak Oli, pagi, Pagi pagi, Bapak pagi. Astro, selamat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi, Mbak Nasro. Oke, terima kasih nih Pak Nasro sudah Ya, memberikan semangat nih di pagi hari ini. Bapak boleh diinfokan nih Bapak dari Palembang ya Pak ya? iya Mbak, saya di Palembang, di Eh, kota Palembang gitu. Oke, terima kasih Pak Nasrul Iya, sudah sama-sama. menyiapkan waktunya nih untuk bergabung pada Siap. sesi webinar kita di pagi hari yang cerah ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas temanya adalah ESG in Action, Driving Decarbonization for a Sustainability Future. Kita tahu ya teman-teman kalau perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Maka dari itu, ESG ini akan hadir sebagai kerangka strategis. Pertanyaannya nih, bagaimana sih ESG bisa mempercepat mendekarbonisasi sekaligus memperkuat daya saing bisnis. Pada pagi hari ini nanti kita akan membahas nih dengan Mas Reza yang sudah hadir bersama kita semua. Halo, selamat pagi Mas Reza. Pagi, Mbak Olive. Oke, Mas Reza merupakan direktur dari ISQ ESG ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini teman-teman sudah pada siap belum nih untuk belajar? Karena nanti kita bakal belajar ya apa itu ESG dan mengapa penting, bagaimana ESG dapat mempercepat dekarbonisasi, best practice penerapan ESG itu nanti seperti apa, dan juga collective action menuju masa depan berkelanjutan. Mungkin kalau untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung dan sudah join juga di grup community, sudah ada beberapa pertanyaan yang kita lempar ya. Salah satunya, menurut Anda, strategi ESG apa yang paling efektif untuk mempercepat dekarbonisasi di perusahaan? Ini jawabannya yang terbanyak tuh ada kolaborasi dengan stakeholder dan supply chain, lalu juga ada efisiensi energi dan audit energi. Mungkin nanti lebih detailnya seperti apa sih biar nanti penerapannya di perusahaan Bapak Ibu semua itu dapat dipercepat gitu ya ESG in action-nya nanti bakal dibahas tuntas oleh Mas Reza. Tanpa berlama-lama nih langsung aja waktu dan tempatnya saya persilakan ke Mas Reza untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, Mbak Olive. Mungkin dari Mbak Amri ada yang ingin di-play dulu beberapa ini Oh, dari kita boleh. ya, Mbak Mungkin Olive ya. ada dulu nih Mbak Biar Amri ada masih video santai yang dulu mau. nyiapin kopi, minuman gitu, masih ada waktu. Oke, silakan Mbak Amri kalau ada video yang mau ditampilkan dulu nih sambil teman-teman yang lain boleh menyiapkan tempat duduk yang nyaman, koneksi internet yang stabil dan mungkin sambil kopi nih, minum kopi atau snacking. Silakan Mbak Amri. Jufiandi dari PT Jones Marshall. Saya Fikri Zargustiana, saya dari Telkom Indonesia. Saya Rija Subrata dari Sinar Lestari. Saya Buni Sena, saya adalah dosen dari Universitas Singapura Bahasa Karawang. Saya Yosina Ryan, saya dari PT Solusi Energi Terbarukan.
pengalaman saya dengan ikut training ini menambah wawasan saya, khususnya untuk energi auditor dan energi manajemen. Banyak regulasi atau banyak informasi penting yang sebelumnya saya tidak tahu. Tentunya pengalaman saya dari mengikuti pelatihan atau training ini, saya cukup senang sekali ya, karena informasi mengenai langkah-langkah dan juga beberapa informasi mengenai audit energi ini sangat dijelaskan secara rinci dan juga dapat berdiskusi sangat leluasa, sehingga membuat saya dapat memahami langkah-langkah audit dengan benar sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Sangat positif sekali karena menunjang semua kebutuhan saya dari sisi desain, operasional, dan maintenance. Audit energi ini sangat perlu agar bangunan itu menjadi baik dari sisi manajemen energinya. Saya mendapatkan banyak hal terkait dengan metodologi audit energi bangunan yang lebih detail dan lebih komprehensif. Training itu banyak pengetahuan yang didapat tuh, terus teman-teman baru, tutor yang juga kompeten, jelasannya juga seru, jadi nggak monoton. Selama training itu kan kita untuk meningkatkan kompetensi, jadi ada pelatihan-pelatihannya, dijelasin untuk menambah wawasan. Saya dapat meningkatkan skill saya khususnya atau keahlian saya di bidang konservasi energi dan juga efisiensi energi untuk membantu perusahaan dan juga negara. Saya bisa membantu tim saya untuk mengenal bagaimana energi manajemen sesuai SKKNI. Dengan training ini, kami mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga diakui kompeten melalui sertifikat BNSP. Kami dapat berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholders untuk bisa sama-sama menurunkan energi di bangunan gedung. Contoh seperti misalkan perusahaan atau misalnya industri, karena kebetulan Karawang kota industri, jadi saya rasa peluang itu sangat terbuka lebar bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder. Semoga ke depan bisa jadi auditor yang kompatibel juga, kompeten juga, bisa bermanfaat bagi perusahaan juga. DJSL maupun stakeholder management ini sebenarnya bisa dipakai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan pihak lain, bagaimana kita memilih prioritas kita. Terima kasih, selamat sore, nama saya Pubrina Ayu Andira. Saya bekerja di Perum Perhutani. Saya berada di unit tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dimana unit tanggung jawab sosial dan lingkungan selalu bersinggungan, selalu beratas bersama masyarakat yang ada di utamanya di area bisnis perusahaan. Saya mengikuti pelatihan training TJSL Expert bersama ISQ. Terima kasih kepada perusahaan di mana Perum Perhutani memberikan kesempatan saya untuk belajar lebih lagi, belajar menimba ilmu lagi, bagaimana saya harus menghadapi situasi pekerjaan ataupun kondisi masyarakat yang ada di lingkungan pekerjaan saya. Bagi penggiat TJSL, persilahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di ISQ ini. Oke, thank you Mbak Amri. Saya izin ya Mbak Olivia, langsung saya share screen ya. Izin Mbak Silakan Mas Reza. semuanya. Oke, apa sudah terlihatkah slide-nya? Sudah aman Mas. Clear, atas kiri kanannya nggak ada ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pastinya ya di sesi pagi ini kita bisa bertemu. Di sini kita dari ISQ ISG ya. Pastinya sebenarnya sesi pagi ini saya lebih kepada sharing gitu ya. Kita mencoba memberikan insight apa yang paling tidak kita tahu gitu Bapak Ibu, dan pastinya saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah sering dengar dengan yang namanya istilahnya ESG atau lebih lanjut lagi ada dekarbonisasi, pasti sudah common gitu ya. Tapi coba kita
explore lagi nih di sesi pagi ini apa sih dekarbonisasi itu dan kenapa itu relate kepada ESG dan bagaimana kita mengaccelerate perusahaan-perusahaan kita gitu. Izin mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ahmad Reza Haryadi atau Reza Haryadi. Saya adalah dulu sempat mengambil S1 di ISQ Business School, sekarang sudah jadi Universitas Hari Ginanjar di Menara 165 juga. Kemudian saya lanjutkan master saya S2 di Liverpool. Saya ambil bidang entrepreneurship, tapi pada saat itu tesis saya itu relate kepada bisnis firma arsitektur yang sustainable atau zero carbon untuk kita implement di Indonesia. Dan saat ini saya sudah di tahun akhir doktoral saya, tahun kelima, gitu ya, keempat, untuk program Doctor of Business Administration. Sama korelasinya juga di sini saya penelitiannya tentang perusahaan terutama UMKM, fokus di culture-nya, inovasi dan juga sustainability-nya. Jadi izin saya perkenalkan Bapak Ibu, mungkin yang sudah tahu atau yang baru pertama kali kita bertemu di ESQ ESG. Jadi kita adalah unit bisnis dari ESQ Group as a holding company di Menara 165. Nah, kita adalah unit bisnis yang memang fokus kepada konsultasi dan bidang akademi yang fokus kepada ESG. Jadi ESG scope of services yang kita lakukan mulai dari kita membuat ESG roadmap untuk organisasi, program-program dekarbonisasi sampai dengan verifikasi untuk sustainability reporting, proper dan juga training all related kepada aspek ESG tadi. Dan kita di sini mencoba memastikan bahwa target Indonesia menuju net zero di 2050 atau 2060 itu bisa tercapai dan kita bisa accelerate seluruh organisasi dan stakeholder yang ada di Indonesia. Itu harapan kami tentunya. Nah, pagi ini kita akan mencoba membahas tentang ESG. Kalau Bapak Ibu pasti sudah tahu ESG itu sebenarnya cukup luas cakupannya. Bagian E-nya adalah environment gitu ya. Kita bisa lihat di sini environment-nya itu mulai dari aspek climate stability atau climate change gitu ya, natural resources-nya seperti apa, waste management-nya seperti apa, inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk environment juga seperti apa. Sedangkan aspek social dan governance-nya cukup cukup banyak gitu ya. Social misalnya bagaimana tanggung jawab kita kepada masyarakat di sekitar site perusahaan kita operating gitu. Kemudian bagaimana diversity karyawan-karyawannya gitu ya. Dan dari segi tata kelola governance atau sering juga istilahnya kalau di korporasi sekarang disebut GRC, Government Risk and Compliance gitu, tata kelola perusahaan, anti fraud, transparansi semuanya. Jadi memang kalau kita ngomong ESG itu cukup luas, tapi apa yang kita coba bahas pagi ini, Bapak Ibu, adalah kita fokus kepada bagian environment-nya, terutama di bagian climate-nya. Karena kalau kita ngomong dekarbonisasi, itu all related kepada climate change, Bapak Ibu, yang akan kita coba bongkar lah lebih lebih dalam lagi kenapa itu penting buat kita semuanya. Ini kurang lebih ya framework atau overview apa itu ESG, Bapak Ibu. Dan kalau di Indonesia sendiri, kita harus lihat ya sebenarnya di Indonesia ataupun secara global, kenapa ESG ini menjadi penting. Jadi kalau di negara-negara Eropa, terutama Bapak Ibu, mereka itu ESG itu sudah menjadi undang-undang. Nah, sedangkan kita di Indonesia pada saat ini kondisinya memang masih hanya berupa POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, di mana perusahaan atau organisasi yang mereka melantai di Bursa Efek Indonesia, mereka harus comply dengan POJK tersebut, sehingga mereka harus selain mengeluarkan annual report yang laporan keuangan, tapi juga harus mengeluarkan sustainability reporting. Dan bahkan yang menarik adalah nanti beberapa tahun ke depan laporan carbon report itu juga akan menjadi laporan terpisah, bahkan terpisah daripada sustainability reporting. Tapi kita lihat nanti kurang lebih regulasinya seperti apa ya. Tapi itu sudah mulai terdengar Bapak Ibu. Jadi bahkan kalau di Indonesia sendiri BUMN terutama Badan Usaha Milik Negara ya atau sekarang Danantara gitu ya, itu ada peraturannya sendiri juga yang dimana mereka harus bisa mengimplement aspek ESG ini. Bahkan untuk dekarbonisasi sendiri juga nanti akan saya tunjukkan ada regulasinya. Sehingga kita bisa melihat kenapa ESG ini penting. Di satu sisi regulasi sudah mengarah ke sana sehingga organisasi perusahaan gitu ya, baik BUMN, swasta gitu, itu harus bisa comply. Kedua adalah ini yang kita coba bedah lebih dalam lagi sehingga perspektif kita mengapa ESG, mengapa dekarbonisasi ini penting itu adalah karena it's all related kepada diri kita lagi.
kepada keluarga kita. Nah, itu yang kita coba bongkar sebenarnya Bapak Ibu. Eh, jadi ada kedua aspek itu yang berkorelasi dan harapannya adalah kita bisa aware dan kita bisa share atau at least kita bisa menjadi penggerak atau change maker gitu di lingkungan kita atau di perusahaan kita. Nah, ini sebenarnya which is kita sering dengar ya dekarbonisasi kalau bahasa Inggrisnya decarbonization gitu ya. Simpelnya adalah sebenarnya meaningnya itu adalah proses pengurangan atau penghilangan CO2 gitu ya. Karena memang CO2 yang terlempar ke atmosfer itu cukup banyak dari proses operasional kita yang menggunakan fossil fuel gitu ya. Apa sumber energi kotor gitulah kalau kita bilangnya. Itu akhirnya berdampak buruk kepada atmosfer dan kembali kepada bumi kita. Nah, saya ada sebuah video yang menggambarkan secara simpel gitu ya sebenarnya apa sih dekarbonisasi itu kita akan nonton bersama. Izin saya putarkan. Wherever fossil energy sources are burned, man-made greenhouse gas emissions that are harmful to the climate are produced. This very problem is one of the major causes of climate change. The result? A global rise in temperatures and an increasing number of ever more severe extreme weather events. One important solution to combat this is decarbonization, meaning the replacement of fossil fuels with carbon-free renewable energy sources. This helps to reduce and avoid greenhouse gas emissions. The term decarbonization was made famous through the Paris Agreement in 2015. There, countless nations and businesses all over the world committed to taking short and long-term measures to significantly reduce their emissions by 2050. Yet, unfortunately, there is still far too great a divide between the current climate targets and planned implementation. For the decarbonization we urgently need, CO2 emissions must be reduced far more quickly and more drastically on all levels. How? Through the simultaneous promotion of carbon-free and renewable technologies and energy sources. To name just one of many examples, the emission-free use of heat pumps for heating private homes. Oke, jadi Bapak Ibu tadi kalau kita lihat ya dari videonya, sebenarnya proses dekarbonisasi sendiri kan adalah proses transisi yang bisa kita lakukan untuk ya tadi misalnya sebelumnya kita menggunakan energi kotor gitu ya, fossil fuel, baik itu berupa batu bara atau minyak gitu ya, sampai dengan kita bisa menggunakan energi baru terbarukan, misalnya hydropower, geothermal, kemudian lagi misalnya PV, solar PV gitu ya. Tapi ternyata kan dari goals negara-negara tadi di 2050 masih ada gap. Nah, itulah kenapa dekarbonisasi ini menjadi penting dan itu tidak hanya sekedar goals yang dicanangkan, tapi semua pihak itu harus benar-benar punya satu tujuan dan visi yang sama. Dan balik lagi, kita semua, even kita as seorang pekerja di kantor, entah itu kita seorang kepala keluarga atau keluarga bagian dari masyarakat, kita pun bisa contributing terhadap penurunan emisi karbon. Nanti akan kita jabarkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini kondisi pada saat ini ya Bapak Ibu. Jadi memang yang sangat kita sayangkan adalah temperatur suhu bumi itu terus meningkat. Bayangkan kalau kita lihat di grafik ini mulai di tahun 1980-an, itu kan pada saat eranya pra-industrial tuh lagi gencar-gencarnya kita exploit batu bara, minyak, semuanya itu benar-benar kemudian sampai dengan 2019 kita 2025 sekarang cukup eksponensial gitu pergerakan peningkatan suhu buminya. Nah, sedangkan eh, kita bisa lihat ya di sini ke depan kan ilmuwan gitu ya, researcher mereka memperkirakan suhu kita itu akan meningkat antara 1,1 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius. Itu apabila kita tidak melakukan mitigasi dengan baik. Artinya kalau kita semua orang di seluruh dunia don't care about decarbonization, kita nggak peduli bahwa emisi ini berdampak buruk kepada lingkungan kita, maka kita tidak akan maksimal untuk melakukan mitigasinya. Nah, ini kita perlu aware dulu bahwa satu kondisinya adalah bumi kita secara terus-menerus meningkat cukup drastis dari era sejak pra-industrial. Nah, kalau kita lihat dampak secara umum, mungkin kita coba lebih general lagi adalah dari segi economical values-nya Bapak Ibu. Jadi ini ada skenario penurunan PDB ya, produk domestik bruto yang diakibatkan oleh daripada pemanasan suhu bumi ini.
Jadi kita bisa lihat dengan adanya Paris Agreement tadi yang dimention ya di 2015 ada Paris Agreement itu bahwa bagaimana sebisa mungkin seluruh negara-negara di dunia ini komit bahwa kenaikan suhu bumi itu hanya akan at least 2 derajat Celcius, maksimum ya 1,5 in range between 1,5 sampai 2 derajat. Nah, sedangkan di sini ada skenario bagaimana kalau 2 derajat, suhunya naik 2,6 sampai dengan 3,2 derajat Celcius, Bapak Ibu. Kita bisa lihat yang dimerahkan di bawah ini, Bapak Ibu, itu negara ASEAN. Yang cukup menarik adalah kita negara ASEAN, Indonesia ya, sebagai Asian member, kalau andai kata kita tidak melakukan mitigasi yang cukup baik, kita bisa terkena imbas terhadap penurunan PDB itu sebesar minus 37%, Bapak Ibu. Which is sangat besar terjadi penurunan kekuatan ekonomi kita compare kepada negara-negara misalnya di Amerika Utara gitu ya, yang mereka the worst skenario 3,2 derajat Celciusnya aja masih hanya turun minus 9,5% PDB-nya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita Indonesia, kita tahu, kita sadar kita berada di garis ekuator. Artinya pada saat suhu bumi semakin panas, kita panasnya lebih ekstrim lagi dibandingkan negara-negara yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi artinya adalah kita harus aware bahwa kenaikan suhu bumi ini untuk melakukan dekarbonisasi, maka masyarakat Indonesia, negara Indonesia harus justru lebih aware lagi karena kita berdampak paling besar gitu. Nah, kenapa kita harus aware? Agar kita bisa berkontribusi secara maksimal, Bapak Ibu, dibandingkan negara-negara lainnya. Pasti semua negara memiliki skenario dan juga planning masing-masing, mitigasi apa yang dilakukan, mereka punya program kerja masing-masing. Tapi artinya di sini harapannya adalah saya harus mengajak Bapak Ibu bahwa kita punya tanggung jawab yang cukup besar yang tidak hanya ini urusan pemerintah gitu ya, tapi tidak, kita semua sebagai masyarakat juga harus ikut andil berkontribusi menurunkan emisi karbon ini Bapak Ibu. Karena this is the condition sehingga kita harap jangan sampai hal itu terjadi. Itu harapannya Bapak Ibu. Ini adalah kerangka regulasinya, Bapak Ibu, di Indonesia, dan kita syukuri, alhamdulillah cukup baik ya. Jadi dimulai dari Paris Agreement gitu ya, di 2015, kemudian disusul dengan aturan-aturan atau regulasi. Contohnya di 2021 itu sudah ada Perpres ya, Peraturan Presiden eh, nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Di dalamnya mengatur tentang bagaimana carbon tax ya, carbon trading itu ada di dalamnya sehingga kita sudah memiliki aturan yang mendukung dan bergerak ke arah sana untuk dekarbonisasi itu sendiri. Dan yang menarik contohnya saya bisa lihat di tahun 2022 sebenarnya pada saat itu kondisinya BUMN itu keluar surat edaran menteri di mana para badan usaha milik negara ini semua organisasinya harus melakukan program dekarbonisasi gitu. Dan dekarbonisasi itu menjadi KPI BOD sendiri juga di mana mereka harus melaporkan paling tidak mereka sudah membuat baseline-nya bagaimana kondisi emisi karbon yang mereka hasilkan pada tahun ini seperti itu misalnya contohnya mulai dari objek-objek yang cukup simple misalnya mulai dari headquarternya dan lain sebagainya nanti akan saya bahas dan di 2024 juga Permen LHK dan memang secara regulasi ini NDC juga National Determined Contribution biasanya juga terus diupdate. Saya nanti akan kita double check juga di 2025 juga sepertinya ada perubahan NDC dan memang inilah kenapa dengan segala regulasi ini kita harus tahu organisasi kita baik itu swasta ataupun BUMN terutama Bapak Ibu yang dari BUMN bahwa ini adalah target yang harus kita lakukan dan kalau misalnya perusahaannya swasta anggaplah kita ekspor barang kita ke Eropa gitu itu bahkan kita juga harus melakukan dekarbonisasi atau ESG secara general juga karena itu akan bisa meminimalisir karbon tax kita gitu pada saat kita memasukkan barang kita ke sana. Jadi memang kita syukuri di Indonesia ini secara regulasi kita sudah mulai mengarah ke sana dan cukup baiklah untuk kita bisa mengimplementasi dekarbonisasi itu sendiri. Nah, tadi menarik sebenarnya ya yang Mbak Olive sampaikan tadi bahwa ada pertanyaan ya di grup WhatsApp grup kita itu apa sih kenapa dekarbonisasi ESG atau dekarbonisasi ini penting itu korelasinya seperti apa? Apakah dari audit energi ataukah dari supply chain gitu ya? Bagaimana kita dengan vendor supply chain management dan lain sebagainya? Kita bisa lihat di sini bahwa
siapa saja sih pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap dekarbonisasi itu sendiri untuk mencapai visi 2050 katakanlah net zero emission atau di 2060. Ini kita bisa lihat mulai dari kiri, mulai dari NGO, researcher, semua itu punya tanggung jawab yang sama. Mereka harus melakukan riset-riset yang mengarah kepada ESG, sustainability atau dekarbonisasi tadi itu sendiri. Kemudian juga dari policy maker ya, harapannya government, cities misalnya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, kabupaten, pemerintah daerah, mereka juga harus mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung program dekarbonisasi ini. Dan bahkan mereka juga bisa menjadi inisiator untuk bisa menjalankan program dekarbonisasi di kota mereka sendiri. Nanti akan saya share juga. Nah, contohnya lagi investor. Ini investor yang cukup menarik. Investor juga sangat aware dan mereka hanya mau invest kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya portofolio dan bisa mengstate atau mereka punya ESG rating gitu ya, ESG roadmap atau punya program dekarbonisasi itu kepada perusahaan-perusahaan yang punya tadi itu. Contoh kita ada klien perusahaan terbuka cukup besar gitu ya. Pada saat mereka roadshow, mereka sharing, mereka roadshow ke Hong Kong, China, ke negara-negara itu untuk roadshow, cari investment. Tapi yang ditanyakan adalah apakah udah punya ESG roadmap-nya dan mereka belum. Nah, ini sekarang investor itu sangat aware untuk mereka chip in kepada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang responsible akan ketiga aspek tadi ESG, environment, social, dan governance. Dan bahkan yang menarik kayak BlackRock itu sendiri kita tahu BlackRock cukup besar. Mereka sekarang udah tidak mau invest di perusahaan batu bara. Jadi perusahaan batu bara existing di Indonesia, mereka harus bikin portofolio another plan, misalnya entah itu geothermal, mereka buka dengan PT baru dan segala macam. Akhirnya itu adalah cara untuk mereka bisa dapat investment dari luar. Kurang lebih seperti itu. Dan developer misalnya juga, developer saya cukup bersyukur nih, developer-developer kita terutama misalnya di area Jabodetabek gitu ya, banyak developer besar yang mereka udah mulai bikin cluster-cluster yang smart city gitu ya, sustainable city. Bahkan developer-developer kecil kita juga punya partner klien kita di daerah Cibinong gitu ya, hanya developer skala menengah, dia pun sudah mulai mengimplementasi bahwa rumah-rumahnya itu harus pakai solar PV dan lain sebagainya. Ini artinya mereka sudah aware gitu bahwa memang trennya ke arah sana dan harapannya market juga bisa menyambut dengan baik inisiatif-inisiatif mereka. Apalagi desainer. Desainer ini misalnya contoh perencana arsitektur, struktur, MEP, urban planning dan lain sebagainya itu harus aware sekali karena ini adalah dot yang all correlate gitu ya, termasuk dengan sampai dengan material manufacturernya. Bagaimana material-material yang kita pakai untuk kita membangun proyek-proyek yang ada di daerah-daerah kita, itu juga bisa menerapkan asas net zero. Jadi tidak bisa untuk mencapai net zero atau melakukan dekarbonisasi ini adalah hanya peran pemerintah atau policy maker. Jadi kita lihat dari gambaran ini bahwa semua pihak itu memiliki tanggung jawab yang sama. Karena ini adalah ya dot tadi ya satu benang merah yang saling menyambung satu dan lainnya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita harus aware dan harapannya adalah kita bisa sama-sama berkontribusi dan kalaupun Bapak Ibu misalnya bekerja di organisasinya masing-masing dimanapun bagian organisasi Bapak Ibu, kita harus bisa memastikan organisasi kita mendukung dan mencapai tujuan itu bersama. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Ini adalah sebuah riset ya, ya dari Leiti. Jadi bahwa hambatan atau the biggest barrier ya, bahwa kenapa sih sebenarnya mencapai net zero carbon project itu sulit gitu dilakukan. Jadi kebanyakan dari kita mungkin merasa kayak mahal gitu ya, susah lah hardware-nya atau segala macamnya, materialnya atau apapun. Dan mostly saya dengar pasti bahasa utamanya adalah mahal. Nah, tapi ternyata dari riset ini ya, resultnya adalah mahal itu bukan nomor poin pertama gitu Bapak Ibu. Jadi mahal itu setelahnya lah ya. Tapi yang poin pertama adalah tidak cukupnya expert. Nah, tidak cukupnya expert ini adalah sebenarnya kurangnya pengetahuan daripada orang-orang yang ada di dalam organisasinya, Bapak Ibu. Entah itu expertnya dari segi researchernya misalnya, atau expertnya dari segi konsultan, atau expertnya di dalam organisasi itu sendiri yang memang aware bahwa
kita harus melakukan project yang menuju net zero gitu Bapak Ibu. Jadi inilah isu terbesarnya. Nah, harapannya Bapak Ibu join gitu di sesi pagi ini atau di the next another seminar-seminar kita tentunya di setiap minggu adalah agar kita bisa memastikan Bapak Ibu dan semua lapisan masyarakat profesional itu memiliki awareness dan pemahaman yang mumpuni terhadap ESG ya, inisiatif atau bahkan pada hari ini kita bahas tentang net zero seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa peran Bapak Ibu sangat besar sekali bahwa kita harus bisa memastikan orang-orang semuanya yang ada itu aware. Jadi kalau kita aware, kita tahu, nah kita akan mencoba melakukan inisiatif itu dengan sangat baik. Itu harapannya Bapak Ibu. Nah, kami di ESQ, ESG, kami tahu karena tadi ya isunya adalah kurangnya expert gitu. Nah, itulah kenapa kami selain kami melakukan pendampingan atau konsultasi, kami juga memastikan bahwa SDM daripada organisasi-organisasi yang memiliki tujuan tadi ya menuju net zero, ESG inisiatif gitu. Kita lakukan training. Trainingnya kita punya training publik dan kita punya training in-house. Nah, biasanya organisasi contohnya misalnya BUMN ini sebut saya Hutama Karya, Waskita gitu ya, Telkom mereka melakukan program dekarbonisasi. Contoh HK dan Waskita mereka melakukan program dekarbonisasi dengan kita ESQ, ESG, mulai dari inventory karbonnya, membuat baseline-nya sampai dengan di ujung adalah verifikasi ISO-nya. ISO untuk verifikasi karbon itu ada 14064, satu untuk organisasinya dan 14062 untuk proyek-proyek inisiatif penurunan emisi karbonnya. Nah, itu kita lakukan di BUMN-BUMN ini. Tapi selain melakukan audit, meskipun mereka memberikan amanah itu kepada kami sebagai konsultan, mereka juga ingin bahwa SDM yang ada di dalamnya, bahkan kalau Telkom itu dari lintas anak perusahaan semuanya join, kalau di HK, di Waskita juga dari berbagai divisi yang berbeda semuanya join, agar mereka memastikan SDM ini aware bahwa kenapa perlu dilakukan dekarbonisasi ini, apa impact-nya kepada perusahaan, benefit-nya apa, itu semua kita berikan di training-training itu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kami di ESQ kita sangat aware bahwa kita harus memastikan semakin banyak lagi change agent yang ada di Indonesia ini dari berbagai organisasi, itu akan membantu kita mencapai tujuan bersama tadi, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini hal paling menarik ya, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih sebenarnya keadaan bumi kita, Bapak Ibu? Jadi, kalau tadi saya beberapa slide tadi ya belakang kita ngomong tentang regulasi, kemudian ngomong tentang tanggung jawab siapa aja gitu Bapak Ibu. Kita masih melihat keluar gitu Bapak Ibu. Kita masih melihat stakeholdernya. Siapa sih yang punya tanggung jawab? Kenapa mereka harus punya tanggung jawab? Tapi sekarang kita akan coba lebih menggali ke dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Saya mulai dari bagaimana pertanyaan kita sebenarnya kenapa kondisi bumi kita saat ini seperti apa Bapak Ibu. Karena penting sekali kita di ESQ kami Bapak Ari Ginanjar ya guru kami beliau selalu menyampaikan bahwa semua harus dimulai dari Grand Why Bapak Ibu. Jadi it's not about regulasi yang harus di-comply. Ini bukan tentang ya misalnya benefitnya apa, bisa carbon trading dan lain sebagainya. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita harus selalu melihat dari sisi grand why. Why terbesarnya itu selalu datang dari diri kita. Entah itu untuk kita contributing kepada lingkungan masyarakat atau itu kepada diri kita sendiri sebagai amal jariah kita. Jadi kita coba lihat refleksi lebih ke dalam lagi Bapak Ibu di pagi ini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi Bapak Ibu ya tadi kalau suhu bumi ini ternyata meningkat 2 sampai 3 derajat Celcius. Apalagi kalau lebih Bapak Ibu. Sedangkan kita umat manusia ya dari berbagai lintas agama lah ya apapun agamanya, kita adalah diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah atau kita adalah orang yang bertanggung jawab menjaga bumi kita Bapak Ibu. Itu hal yang paling menarik. Jadi kita harus aware dulu bahwa kita ada di sini bukan karena kita hanya untuk bekerja sehari-hari, lakukan daily activities di kantor, ngerjain A, B, C sesuai KPI dan lain sebagainya. Tapi kita harus selalu aware bahwa kita ada di muka bumi ini adalah sebagai khalifah
rahmatan lil alamin, itu yang paling penting Bapak Ibu. Sehingga apapun tujuan kita, tujuan negara, tujuan pemerintah, tujuan organisasi, perusahaan tempat kita bekerja, semua menjadi step untuk kita berkontribusi Bapak Ibu sebagai khalifah tadi. Nah, ini ada sebuah video yang sebenarnya cukup cukup ya cukup harus membuat kita aware lah Bapak Ibu. Saya akan putarkan 2 kali supaya kita dapat gambaran Bapak Ibu. Izin saya putarkan videonya. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Rising sea levels, desertification. Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world. While blockbusters like this are clearly fiction, this film will show the scenario we all face, unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Rising sea levels, desertification. Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world. While blockbusters like this are clearly fiction, this film will show the scenario we all face, unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa lihat ya dari video ini bahwa dampak daripada climate change tadi, kenaikan suhu bumi tadi itu adalah berdampak pada lingkungan kita. Akhirnya lingkungan kita rusak. Semakin banyak musibah-musibah, entah itu banjir bandang, misalnya kebakaran hutan, kekeringan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dulu juga sempat tuh masa-masanya ada heat wave tuh di India yang sampai Shah Rukh Khan masuk rumah sakit. Nah, kita dengar berita-berita seperti itu. Jadi kondisi bumi kita itu tidak sedang baik-baik saja. Dan pada saat musibah-musibah itu terjadi, penyakit juga semakin meningkat. Anak-anak kita artinya ada possibility bisa kena penyakit yang related kepada lingkungan tadi. Sehingga yang selama ini mungkin kita lihat di film-film gitu ya, tapi kita harus aware bahwa it's possible untuk terjadi di bumi kita. Hal itu terjadi secara realita gitu di bumi kita, bahwa jika kita tidak bisa memitigasi dampak daripada climate change ini, maka kita akan facing isu-isu tadi gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada data yang menarik sebenarnya. Ada data yang menarik dari WHO, Bapak Ibu. Jadi, climate change ini ya tentunya berdampak sangat tidak baik lah kepada kesehatan kita, kepada lingkungan kita. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini, mulai dari penyakit-penyakit, misalnya penyakit pernafasan, ISPA meningkat, misalnya polusi yang tidak baik, air misalnya air sanitarinya tidak baik gitu ya. Eh, Contoh tingkat stunting juga bisa meningkat akibat sanitari tadi. Ini contohnya kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon. Contohnya dia punya isu bahwa tingkat stuntingnya ingin diturunkan. Bagaimana sanitari dan tata kotanya atau urban farming di dalamnya ini bisa maksimal dan bisa menurunkan tingkat stunting. Ini karena semua itu berkorelasi Bapak Ibu. Jadi perubahan iklim tadi, akhirnya pemerintah kota harus aware, sedangkan mereka punya tanggung jawab untuk menjaga masyarakatnya agar sehat, anak-anak future generationnya sehat, itu yang dihadapi semua orang. Dan bahkan kalau kita berkaca ke dalam diri kita sendiri, kita ingin anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, adik-adik kita, orang tua kita semuanya sehat. Sedangkan dengan adanya climate change ini, resiko-resiko tadi itu menjadi sangat sensitif Bapak Ibu, sangat possible terjadi. Bahkan sedikit sharing juga saya dengan Mbak Rima Ginanjar kita sempat punya ada project di RSUD Bekasi. Jadi direkturnya itu ingin bagaimana rumah sakitnya itu menuju net zero, mengimplementasikan net zero. Jadi kita bikin poli eksekutif, interiornya juga yang fokus dan aspek-aspek materialnya semuanya menuju net zero. Kita diinfokan dan diajak keliling ke Bangsal, bahkan ada ke sebuah ruangan tempat bayi-bayi lahir prematur Bapak Ibu. Dan di situ beliau sampaikan bahwa sekarang possibility bayi-bayi prematur itu meningkat gitu rate-nya.
Dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang sekarang kondisi lingkungan kita itu semakin buruk, Bapak Ibu. Jadi mungkin dulu kalau Bapak Ibu eh, katakanlah main-main ke daerah dataran tinggi gitu. Mungkin kalau yang di Jawa Barat main ke Lembang gitu, atau kalau di daerah saya dulu di Aceh pas kecil, di Takengon dan lain sebagainya. Itu dingin banget Bapak Ibu. Kita cukup dingin gitu ya pagi-pagi, kadang mandi aja susah gitu. Tapi sekarang kita pergi ke daerah-daerah itu lagi, ternyata sudah tidak sedingin dulu gitu Bapak Ibu. Jadi secara simple aja, tanpa kita harus melihat data-data atau riset apapun yang dilakukan oleh peneliti gitu ya, kita bisa merasakan secara langsung Bapak Ibu bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap suhu di bumi kita ini Bapak Ibu. Sehingga kita harus aware itu. Dan kalau kita lihat, lantas apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Kita bisa lakukan dari rumah kita masing-masing, dari kantor kita masing-masing. Itu yang perlu kita lakukan, bagaimana cara kita bisa menurunkan emisi karbon. Nah, bagaimana kita melakukannya adalah, ini ada data menarik. Jadi, bangunan itu menyumbang carbon emission itu sebesar 38%, atau lebih lengkap lagi ya, kurang lebih di 38 sampai dengan 40%. Kenapa? Karena bangunan itu mengkonsumsi energi, Bapak Ibu. Jadi saya percaya pasti Bapak Ibu semuanya hari ini mungkin lagi Zoom dari dalam ruangan kantornya, atau dari rumahnya masing-masing, atau kalau Bapak Ibu yang ngajar lagi di sekolahnya. Tapi semua apapun tempat kita beraktivitas, itu adalah sebuah bangunan. Pabrik sendiri juga bangunan. Nah, sedangkan semua bangunan yang kita punya, entah itu tower, entah itu ruko, entah itu rumah, apapun itu, entah itu pabrik, semua menggunakan energi. Dan sayangnya, majority daripada energi yang kita punya di Indonesia ini masih dari fossil fuel. Nah, inilah kenapa semua pihak itu harus aware. Jadi kita harus mulai convert gitu ya, atau at least kita punya inisiatif-inisiatif untuk bisa menurunkan emisi tadi. Nah, jadi bahkan yang menarik kalau kita lihat building ini itu lebih besar kontribusi emisinya ya dibanding mobil dan lain sebagainya. Karena apa? Semua bangunan di Indonesia, di dunia ini Bapak Ibu, semua konsumsi energi. Mungkin ada negara-negara contohnya seperti Copenhagen, Denmark, saya sempat ke sana itu mostly city-nya itu memang sudah di-generate dari plant waste to energy. Jadi memang mereka punya plant besar sekali, sampah segala macam diolah sampai mereka impor sampah untuk plant itu terus bergerak, bekerja, dan itu distribute energi electricity ke kotanya. Mereka juga gunakan misalnya wind turbines. Nah, artinya adalah konsumsi bangunannya itu menggunakan energi bersih. Nah, sayangnya di Indonesia kita masih mostly pakai energi yang kotor gitu Bapak Ibu. Dan ini ada pertanyaan juga nih Bapak Ibu. Boleh dijawab di kolom komentar ya, Mbak Olive boleh di ini. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira negara apa yang punya emisi karbon paling besar gitu Bapak Ibu di dunia? Boleh 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 kasih jawabannya di kolom chat ya. Saya pengen lihat juga nih. Negara apa yang punya emisi karbon paling besar Bapak Ibu? Tuh, sudah banyak nih Mas Reza di kolom chat. Ada Betul dari Mbak. Bapak Padli, Cina, Ibu Wah, Cina. Pamela, US, Amerika, Cina. Mungkin teman-teman yang lain yang Oke. punya jawaban boleh diketik di kolom chat untuk negara penyumbang emisi terbesar. Cina, US gitu Tiongkok, ya. Ada lagi selain China sama US kira-kira Bapak ada Ibu? India dan Tiongkok nih Mas. Wah, India, Tiongkok. Oke. Mm-mm. Oke, oke. Jadi udah kegambar ya tadi berarti oke. India, Tiongkok or China ya, US gitu. Pertanyaan saya yang kedua Bapak Ibu, kira-kira Indonesia masuk nggak ya ke top 10? Iya atau tidak Bapak Ibu kira-kira? Indonesia tuh masuk nggak ke top 10? Jawabannya iya atau tidak Bapak Ibu? Gimana tuh? Ada yang jawab Mbak Olive? Boleh Bapak Udah Ibu? banyak banget nih Mas, ada yang jawab iya, tidak, tapi banyaknya iya sih daripada tidak. Oke, oke Masuk. menarik. Ada juga bilang tidak karena negara berkembang cenderung belum banyak emisi karbon. Oke, menarik. Siap, izin saya tampilkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah data dari Global Carbon Project, Bapak Ibu.
Benar sekali ya, kalau dilihat tadi sebenarnya China itu jelas besar. Kita tahu mereka industrinya, wah, mega factory semuanya adanya di sana. Semua buatan US assemble in China. So it's normal lah ya Bapak Ibu. China itu nomor satu, Amerika Serikat kedua, India ketiga. Tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah Indonesia Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya, masuk nggak ke top 10? Dan ternyata dia benar-benar di urutan ke-10 Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke urutan top 10 profil emisi karbon, penyumbang emisi karbon di dunia Bapak Ibu. Jadi kenapa? Pertanyaannya kenapa ya Bapak Ibu? Mungkin industri kita tidak sebesar China dan Amerika. Kenapa kita penyumbang emisi terusan? Pada faktanya Bapak Ibu, kita punya lahan hutan yang besar sekali Indonesia ya Bapak Ibu. Dan mostly karbon kita itu hilang dari sektor hulu Bapak Ibu, yaitu lahan. Karena lahan kita dibabat ya, misalnya dibikin sawit, dikonvert ke sawit dan lain sebagainya, sehingga emisi karbon global yang kita hasilkan ya itu menjadi besar Bapak Ibu karena hal tersebut. Meskipun kita tidak bisa pungkiri, misalnya contohnya sawit itu menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar ketiga kalau tidak salah saya. Selain cukai dan lain-lain sebagainya itu sawit cukup besar gitu kontribusinya terhadap apa perekonomian kita gitu Bapak Ibu. Tapi faktanya Indonesia masuk Bapak Ibu. Nah, inilah harapannya kenapa semoga ke depan at least kita keluarlah dari top 10 gitu. Toh negara-negara di bawah nih kita bisa lihat ada Australia gitu ya. Ada itu aja yang notabene-nya cukup besar juga ya secara land apa land contributionnya, tapi bisa di bawah kita. Nah, semoga Indonesia harapannya dengan nanti ada inisiatif-inisiatif yang cukup baik dari pemerintah menjaga Volu ya, misalnya di KLH juga punya program Volu, ada Volu Netsing dan lain sebagainya. Mereka punya inisiatif untuk menjaga hutan-hutan itu lebih dilindungi. Ini bisa membuat kita keluar daripada top 10. Dan balik lagi Ibu, Bapak Ibu, kita juga mostly masih sangat banyak menggunakan energi kotor tadi. Kita masih mengeksploit sumber daya kita, mineral tadi ya, batu bara, minyak gitu dan lain sebagainya juga cukup cukup major gitu. Sehingga ya kita masuk dalam top 10. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita punya tanggung jawab yang cukup besar. Jadi kita nggak bisa bilang kayak lah kita kan nyumbang emisinya toh nggak banyak-banyak amat gitu. Tapi ternyata kita masuk top 10 Bapak Ibu. Faktanya ini kan menarik. Kita negara berkembang, kita compete sama negara di atas kita tuh kayaknya mostly semuanya udah negara maju gitu ya Bapak Ibu, udah developed country gitu. Jadi inilah kenapa pemerintah kita, masyarakat juga harus punya awareness yang sama Bapak Ibu. Karena ini bukan hal yang simple, kita contributing cukup besar, sehingga kita juga harus menjadi change maker dan punya responsibility yang cukup besar terhadap program penurunan emisi karbon ini. Nah, Indonesia Bapak Ibu ini dari Kementerian ESDM ya, disupport oleh Danish Denmark Energy Agency. Jadi sebenarnya yang menarik kalau kita tadi kan ngomong hal paling kecil yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari bangunan kita sendiri. Kita mulai dari kantor kita, rumah kita, dari kamar tidur kita sendiri. Ini bisa Bapak Ibu. Karena kenapa? Indonesia itu sebenarnya sudah punya roadmap untuk bangunan zero carbon building. Yang menarik Bapak Ibu sebenarnya ini ada hal cukup menarik. Misalnya kita lihat di bagian building operation ya. Eh, jadi nantinya harapannya itu bangunan-bangunan yang ada regulasi sebenarnya bangunan di atas 500 TOE ton equivalent oil itu harus melakukan audit energi setiap tahunnya. Nah, ada periode-periode tertentu mereka harus melakukan audit energi. Kenapa harus melakukan audit energi? Karena memang audit energi ini impact-nya cukup besar terhadap penurunan emisi karbon, Bapak Ibu. Apalagi kita tahu tadi by data bahwa bangunan itu memang mostly kan contributing karbon karena menggunakan energi, Bapak Ibu. Sehingga contohnya pada saat operational building nih kalau Bapak Ibu punya kantor, baik yang bekerja di swasta atau pemerintah, wajib melakukan audit energi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini akan sangat berdampak kepada penurunan emisi. Karena kenapa? Nanti pada saat kita bisa menghemat penggunaan energinya, lantas konsumsi kita terhadap energi menurun. Sehingga emisi karbon yang kita hasilkan juga menurun Bapak Ibu. Nah, yang menarik juga mungkin Bapak Ibu sekarang sering dengar yang namanya green building, green building, green building lah. Sertifikat green building dan lain sebagainya. Nanti terminologi green building itu juga akan mulai shifting Bapak Ibu. Ke tahun 2050 itu akan NZEB, Net Zero Emission Building Bapak Ibu.
Nah, ini yang menarik adalah karena dulu orang bisa ngerasa kayaknya gue udah hemat energi lah. Saya, organisasi saya, kantor saya udah ada sertifikat green building gitu. Pada faktanya sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat green building itu tidak harus selalu punya inisiatif menuju net zero. Implementasinya ada dampaknya, tapi tidak terlalu besar. Karena green building misalnya kita perbanyak lagi green spacesnya gitu, atau ada beberapa aspek di implementasi itu bisa mendapatkan sertifikat green building. Tapi kalau kita ingin menjadi bangunan itu menjadi net zero emission building gitu ya, yang self sustaining building, nah itu akan beda lagi implementasinya Bapak Ibu. Dan harapannya adalah untuk kita bisa menurunkan emisi karbon, kita harus bisa mengarah kepada bangunan-bangunan yang menuju net zero emission building. Jadi ya nanti kita akan bahas lagi lebih lebih detail lagi Bapak Ibu. Dan korelasinya terhadap ESG tadi nanti akan kita sambungkan. Ini adalah peta jalan Bapak Ibu ya, emisi atau net zero di sektor energi Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat memang sebenarnya di tahun menuju ke 2030, 2035 kita akan ada peningkatan Bapak Ibu. It's normal ya karena kita ada butuh teknologi, transisi, inisiatif dan lain sebagainya sampai kita benar-benar siap untuk shifting dari energi kotor menuju totally misalnya energi baru terbarukan Bapak Ibu. Dan kita butuh proses, harapannya pada saat proses itu sudah sampai puncaknya, kita baru bisa mulai start menurunkan emisi kita Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat di strategi untuk mencapai net zero emisi itu, hal paling utamanya agar kita bisa menurunkan karbon adalah penerapan efisiensi energi. Itu nomor satunya Bapak Ibu. Kita lihat di sini strateginya, nomor satunya adalah penerapan efisiensi energi. Jadi kalau kita misalnya pakai solar PV tapi belum efisiensi energi itu sama aja gitu. Jadi nggak terlalu impactful. Baru kemudian melakukan elektrifikasi alat-alat kelistrikannya, EV, mobil EV gitu. Nah, baru ini hal-hal lainnya lah yang butuh ada political will lah di dalamnya. Tapi yang paling penting adalah kita aware bahwa penerapan efisiensi energi itu menjadi fokus utama Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Jadi contoh ini contoh di sektor energi Bapak Ibu. Beda lagi misalnya di sektor lainnya ya, Volu misalnya dan lain sebagainya itu beda lagi. Tapi di sektor energi aja daripada target, dia punya target potensial penurunan emisi karbonnya itu berdasarkan NDC itu di 350 million ton CO2 Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat dari program efisiensi energi saja itu bisa contributing 132 million ton Bapak Ibu, itu hampir mendekati setengahnya. Jadi kita bisa lihat peran energi efisiensi itu cukup besar. Dan sebenarnya energi efisiensi ini adalah paling mulai dari low cost, no cost to low cost Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomong renewable energy, investmentnya itu banyak, cukup besar. Artinya ada effort lebih untuk melakukan itu. Tapi untuk melakukan energi efisiensi, ini tentang behavior, tentang kedisiplinan Bapak Ibu. Itulah kenapa penting. Jadi energi efisiensi itu adalah kunci untuk kita melakukan dekarbonisasi Bapak Ibu. Ya, ini adalah overview Bapak Ibu beberapa program dekarbonisasi di Indonesia. Misalnya instrumen kebijakannya, NDC, pengembangan pembangkit listrik, dan juga kemarin sempat ada isu ya tidak ada lagi misalnya pembangunan PLTU atau penggunaan gitu ya, tapi memang sempat muncul lagi statement yang ternyata masih mau pakai dan lain sebagainya. Tapi ya katakanlah dengan segala macam dinamika yang ada, kita lihat gitu ya gimana kontribusi dari pemerintah, tapi paling penting adalah semuanya harus dari kita sendiri Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hal ini penting menjadi tanggung jawab kita. Dan ini juga adalah salah satu yang penting Bapak Ibu menarik untuk energy rating. Kalau Bapak Ibu beli alat elektronik, itu harus lihat juga energy rating. Itu juga sangat penting Bapak Ibu untuk kontribusinya. Nah, ini ada beberapa pelaksanaan hemat energi ya, tapi saya rasa ini cukup detail. Kita langsung saja. Ini ada contoh nih, contoh-contoh strategi dekarbonisasi di sektor industri Bapak Ibu. Jadi kalau di sektor industri mereka udah mulai pakai material yang efisien dan dia bisa meminimalisir daripada karbonnya. Contoh misalnya kalau untuk perusahaan atau organisasi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari sektor konstruksi misalnya BUMN katakanlah ingin membangun sebuah bangunan gitu ya. Contoh precast itu daripada conventional way dan memang sekarang sudah lebih banyak digunakan, itu satu lebih cepat secara pembangunan dan kedua adalah dia lebih rendah karbon.
baik dari segi embodied carbon yang dihasilkan di dalam precast-nya itu sendiri ataupun dari segi operasional pada saat pembangunannya karena dia bisa meminimalisir eh, periode yang lebih panjang gitu sehingga dia bisa lebih cepat selesai, karbon emisi yang dihasilkan pada saat prosesnya itu terjadi juga bisa lebih rendah. Kemudian contoh yang menarik di sini ada CCUS atau Carbon Capture Storage. Kalau CCUS itu Carbon Capture, Utilize and Storage gitu ya. Ini menarik contoh study case di perusahaan-perusahaan oil and gas Bapak Ibu. Pada saat mereka menerapkan sistem ya atau cara dengan CCUS ini, di saat karbon dikeluarkan ya oleh katakanlah plannya mereka gitu, kemudian ditangkap dan diinjek lagi ke perut bumi, ternyata produktivitas oil tadi itu lebih meningkat Bapak Ibu. Jadi bayangkan sekarang itu untuk kita bisa melakukan efisiensi energi, kita pastikan rendah karbon. Tapi pada saat kita tahu teknologi tertentu yang mendukung program dekarbonisasi ini, ternyata justru meningkatkan produktivitas daripada produksi oil and gas itu sendiri contohnya. Yang pasti dampaknya adalah pada profitabilitas perusahaan ini pasti ujung-ujungnya harapannya tentu akan sangat tinggi ke sana Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan dekarbonisasi itu tidak selalu adalah investment atau mengeluarkan uang yang lebih banyak dan lain sebagainya, tapi pada saat kita tahu, kita strategi dan semua inisiatif itu bisa dihitung ROI-nya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa sangat penting Bapak Ibu di sini aware dan at least nanti bisa menjadi penggerak di organisasi Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini adalah segitiga piramida yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi banyak dari orang-orang di perusahaan di kantor, oh udah kita pasang solar panel aja, udah oke lah, udah green lah kita gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu Bapak Ibu. Inilah piramida ini tuh paling penting karena yang paling bawah itu dimulai dari energi efisiensi Bapak Ibu. Energi efisiensi itu bisa dua, bisa energi efisiensi dalam segi kita mengubah hardware-nya, mengubah lampu misalnya bohlam atau lampu neon menjadi LED, atau energi conservation Bapak Ibu. Conservation adalah behavior kita. Misalnya Bapak Ibu di kantor jam 12 sampai jam 1 udah matiin lampu-lampu gitu ya. Kemudian mulai kurangin ngeprint gitu. Mulai misalnya naik lift nih, misalnya ada lift, ternyata kayak cuma naik satu lantai, naik lewat tangga aja supaya liftnya nggak bergerak gitu. Nah, itu akan cukup sangat berdampak kepada penghematan energi Bapak Ibu. Itu adalah behavior energy conservation. Atau hal paling simpel yang sering banget kita lakuin adalah charger handphone, kita colok di colokan gitu. Terus kita tinggalin, kita colok handphone, habis ngecas kita tinggalin semua colokan charger kita itu tinggal gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang boros energi. Alangkah baiknya kita copot seperti itu Bapak Ibu. Jadi, di saat kita sudah tahu kita mulai dulu dari basic yaitu adalah yang low cost. Behavior kita sendiri dulu kita atur atau kalau lebih advance lagi kita pastikan ada auditor energinya. Makanya tadi ada training audit energi supaya bangunan-bangunan mereka bisa hemat energi. Barulah selanjutnya masuk ke passive solution. Passive solution ini misalnya bikin bangunan yang open spaces, kalau didesain bangunan-bangunan misalnya punya double fasad misalnya untuk bangunan-bangunannya supaya cahaya matahari tidak terlalu kuat sehingga pendingin di ruangan tidak harus bekerja terlalu ekstra gitu sehingga energinya jadi boros. Baru kemudian masuk ke low A system, misalnya ada teknologi-teknologi yang kalau kita mendekat lampunya nyala, menjauh lagi nanti mati. Teknologi ini sebenarnya udah lama tapi memang sayangnya di Indonesia masih minim kita gunakan Bapak Ibu. Baru kemudian kita pakai renewable. Dan selanjutnya kalau masih kurang sebuah organisasi untuk mencapai target net zero-nya atau penurunan emisi karbonnya, barulah bisa melakukan carbon offset. Jadi kalau kita masang solar panel, bikin carbon offset, tapi kita bangunannya aja nggak energi efisien, itu kayak keran yang bocor Bapak Ibu. Jadi sama aja gitu, kita udah pasang solar PV, tapi padahal energinya masih boros. Itulah kenapa kita harus aware dan pada saat kita tahu, kita bisa memberikan inisiatif kepada organisasi kita, itu harapannya Bapak Ibu. Iya, kemudian ya karbon itu terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Ada embodied carbon, karbon yang dihasilkan pada saat proses produksinya itu dari material misalnya proses manufacturing gitu ya, transportation, dan ada juga operational carbon di dalam bangunan. Operational ini lebih ke biaya listrik ya. Listrik kita itu adalah operational carbon Bapak Ibu. Jadi ada dua karbon ini dan ini kayak two-headed snake lah Bapak Ibu. Ular berkepala dua yang sebenarnya dua-duanya harus kita minimalisir. Jadi nggak bisa kita nggak peduli di embodied, terus kita pedulinya di karbon yang
operasionalnya, cuma dengan hemat energi. Nah, makanya kenapa pada saat kita proses pembangunan, kita juga harus memastikan material-material yang rendah karbon. Dan oke, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu ya. Misalnya kita simulasikan aja, Bapak Ibu misalnya belanja, entah itu beli katakanlah pulpen gitu ya, atau beli buah deh, beli buah gitu. Itu semua ada karbon Bapak Ibu di dalamnya. Kalau beli pulpen misalnya dia ada proses research and development, dirilis, di shipping sampai dengan dia sampai ke tangan kita itu ada embodied karbonnya. Contoh, gimana cara kita ngurangin embodied carbon ini Bapak Ibu? Misalnya, kita mau beli buah, ada mall yang jaraknya 1 kilometer dari kita, dan ada pasar ataupun store yang jaraknya mungkin 500 meter. Nah, kita prefer ke yang lebih dekat Bapak Ibu, supaya tadi embodied carbon itu bisa berkurang. Inilah kenapa proses TKDN itu ya, regulasi TKDN sudah semakin ketat gitu di Indonesia untuk tender dan lain sebagainya, karena memang harapannya adalah kita bisa mengurangi embodied carbon Bapak Ibu. Oke, saya langsung overview aja. Nah, kita di ESQ ESG Bapak Ibu, kami di ESQ memastikan bahwa pada saat kami memberikan insight seperti pagi ini kepada Bapak Ibu gitu ya, kita share gitu. Kita tidak hanya ngomong doang gitu Bapak Ibu. Jadi kita memastikan bahwa kita walk the talk gitu. Kita melakukan implementasi. Nah, apa yang kami lakukan bahkan selain menjadi konsultan, kami juga punya unit usaha juga firma arsitektur. Contoh stadion di Kediri, Gelora Daha Jayati itu adalah stadion yang kami rancang dari awal, mulai dari proses skematik sampai dengan gambar kerja, struktur MEP itu semuanya kami yang membuat perencanaannya sampai dengan kemudian dibangun oleh BUMN pada saat itu PP Urban anak perusahaannya PP Holding gitu yang dapat amanah untuk membangun itu. Jadi kami memastikan tidak hanya orang-orangnya aware tentang dekarbonisasi, tentang ESG, tapi kami memastikan kami mendukung pemerintah untuk organisasinya kita decarbonize gitu ya, HKWAS kita bikin laporannya sampai mereka dapat ISO-nya itu kita bantu, kita kawal, kemudian juga bangunan-bangunan yang dibangun juga harus menerapkan asas-asas net zero tadi dan hemat energi. Jadi kami memastikan Bapak Ibu ini desainnya ya, ini pembangunannya sempat pas saya ke sana. Jadi memang kita harus memastikan hulu ke hilir Bapak Ibu. Jadi nggak cukup juga cuma orangnya tahu bahwa oh oke, bangunannya harus rendah karbon dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya perencanaannya, pembangunannya, proses pembangunannya, semua ini harus seamless Bapak Ibu. Harus menyatu karena semuanya tadi yang saya bilang ini adalah semua benang merah yang menyambung. Karena tidak bisa inisiatif itu hanya dari satu titik, tapi harus dari semua lini gitu Bapak Ibu. Dan kami di ESQ mencoba memastikan kita mendukung organisasi Bapak Ibu untuk bisa make it happen gitu, mencapai net zero bersama-sama. Ini contoh Bapak Ibu ya, adalah bagaimana sih sistem bangunan net zero itu sama rumusnya kayak kalau kita ngomong bangunan hemat energi. Harapannya bukan berarti net zero itu tidak nyaman bangunannya karena AC-nya tidak bisa dingin lah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harapannya memang bagaimana performanya itu tinggi, tapi apa namanya emisi karbonnya bisa rendah. Ini adalah contoh di healthcare, misalnya rumah sakit. Kita nggak pengen misalnya ini contoh healthcare performance-nya low, emisi karbonnya low. Misalnya bangsal-bangsalnya dipakein kipas angin doang, nggak pakai AC gitu Bapak Ibu. Itu secara emisi ya rendah gitu, tapi secara healthcare performance-nya itu rendah juga gitu. Nah itu bukan yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah performanya tinggi, tapi emisinya rendah. Jadi hal-hal apa? Nah itu banyak hal-hal yang bisa kita implementasi lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah climate justice. Jadi kalau kita ngomong dekarbonisasi, tadi ada regulasi dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya trennya itu adalah sekarang ada yang istilahnya climate justice Bapak Ibu. Jadi bagaimana dunia ini, masyarakat global itu berpikir bahwa ini tentang anak cucu kita untuk masa depan mereka Bapak Ibu. Jadi kenapa dekarbonisasi penting itu udah bukan lagi reasonnya karena ya supaya pemerintah tercapailah target komitmennya di G20 kemarin misalnya atau misalnya supaya Paris Agreement-nya sesuai. Tapi enggak, ini semua untuk climate justice anak cucu kita Bapak Ibu, lingkungan kita, keluarga kita. Bayangkan eh, berdasarkan Bill Gates ini mention ya bahwa diestimasikan aja dunia ini itu akan menambahkan sekitar 2 triliun square feet building sampai dengan 2060 Bapak Ibu. Jadi 40 tahun ke depan itu akan ada setara dengan New York City ditempatkan setiap bulannya Bapak Ibu.
bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Nah, itulah kenapa di seluruh dunia sekarang pembangunan itu terus berlangsung, sehingga harapannya adalah pembangunan yang dilakukan itu menerapkan asas zero carbon. Dan Bapak Ibu semua yang di sini yang aware tentang zero carbon, aware tentang ESG, harapannya juga bisa menjadi penggerak and part of a green jobs, orang-orang yang bisa contributing di green jobs, Bapak Ibu. Jadi green jobs ini adalah tren. Last week Mas Raffi juga ya mengisi training webinar tentang green jobs ya, lebih detail lagi tentang green jobs, tapi memang tren ini terus bergerak dan ini semua relate kepada ESG. Di saat perusahaan organisasi ingin mencapai ESG, dia harus memastikan orang-orang atau job okupansi yang mengimplementasikan green jobs ini lebih banyak di dalam organisasinya. Dan kalau kita ngomong tentang apa korelasinya ESG ya dengan dekarbonisasi? Perusahaan pada saat membuat sebuah sustainability reporting, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan. Misalnya perusahaan membuat sebuah katakanlah sustainability reporting, bikin ESG rating dan lain sebagainya gitu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di sustainability reporting itu ada indikator. Anggaplah kita pakai GRI yang paling sering dipakai untuk pembuatan sustainability reporting, Bapak Ibu. Jadi di GRI itu ada banyak sekali pointing-pointing ya yang mencakup dengan emisi. Misalnya ada di GRI 305 itu terkait emission. Itu mulai dari scoop satunya bagaimana direct emisi yang mereka punya, scoop 2 emisi dari misalnya PLN dan lain sebagainya, sampai scoop 3 supply chain-nya, vendornya, bagaimana emisinya, itu semua diatur di situ. Dan pada saat perusahaan sudah melakukan dekarbonisasi, otomatis scoring-scoring GRI emisi ini dia bisa menjawab dan mengisi dengan sangat akurat gitu. Sebesar apa dan sejauh apa inisiatif mereka. Kemudian ada juga GRI 302 tentang energi. Di situ juga energi konsumsinya, energi intensitasnya gitu ya. Bagaimana total energi konsumsi itu berkontribusi terhadap emisi, itu di situ ada pointingnya. Dan juga ada yang paling penting juga, tidak kalah penting, adalah GRI 201. Itu adalah economic performance. Bagaimana risiko dan biaya akibat dari regulasi misalnya carbon tax, perdagangan karbon. Jadi kalau kita ngomong tentang dekarbonisasi, apa korelasinya dengan ESG adalah semua aspek indikator yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai dekarbonisasi itu ada scoringnya, Bapak Ibu, di dalam bagian environment tadi, climate stability atau climate change. Jadi ada GRI 305 emisi, 302 energi, dan 201 terkait dengan economic performance. Jadi kita harus melakukan dekarbonisasi, anggaplah oh ya udahlah, yang penting gimana caranya rating perusahaan saya bagus gitu. Ya, nggak apa-apa. Dekarbonisasi perlu dilakukan agar Bapak Ibu bisa mengisi gap daripada tadi. Karena sekarang kita temukan banyak sekali BUMN punya isu yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Misalnya, oh kita di environment-nya tinggi, scoringnya, di sosialnya tinggi, tapi governance-nya rendah karena tata kelolanya kurang baik gitu, banyak fraud, banyak korupsi. Tapi ada juga yang oke, kita udah oke nih di governance, kemudian di sosial oke, tapi environment-nya kurang. Nah, disitulah positioning dekarbonisasi bisa menjadi program inisiatif untuk organisasi Bapak Ibu mengisi kekosongan-kekosongan atau hal-hal yang belum dilakukan selama ini, Bapak Ibu. Jadi dekarbonisasi ini sangat penting untuk Bapak Ibu bisa lakukan, dan harapannya adalah yang paling harus kita aware adalah apa poin utamanya Bapak Ibu yang harus dilakukan. Pertama, kita harus melakukan program dekarbonisasi. Karena kita punya ESG roadmap gitu ya, kita punya baseline. Saya ketemu ada BUMN cukup besar gitu ya, holding. Dia sampaikan, kita udah punya baseline, Mas Reza. Kita udah punya ESG roadmap gitu ya. Jadi saya duduk di antara satu direktur holdingnya, satu tim EVP strategi and teknisnya gitu, yang punya tanggung jawab atas ESG, Bapak Ibu. Jadi dia sampaikan kita punya baseline, Mas Reza, kita bahkan ESG rating udah di rating sama Sustainalytics, itu adalah salah satu pihak ketiga untuk merating ESG yang cukup terkenal gitu ya secara global. Terus pada saat kita ngomong dekarbonisasi, ternyata ditanyakan terus dekarbonisasi udah nih, ditanya dengan BOD, direksi, salah satu direksi dari holdingnya gitu. Sudah diverifikasikah karbonnya? Udah ada ISO-nya? Oh belum gitu. Nah jadi sebenarnya perusahaan Bapak Ibu ya, organisasi itu punya case yang beda-beda.
Mungkin ada yang udah melakukan dekarbonisasi cukup baik, udah ISO kan, udah diverifikasi, karbonnya udah tahu karbonnya berapa, program-programnya udah ada, tapi ternyata ESG ratingnya belum maksimal atau kebalikan. Nah, hal-hal itulah yang harapannya Bapak Ibu tentunya di sini apabila ada kebutuhan gitu ya untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan kami sangat terbuka Bapak Ibu. Dan yang paling penting kalau kita lihat dari sesi hari ini, paling penting untuk organisasi satu adalah lakukan dekarbonisasi Bapak Ibu, mulai dari hal-hal paling mudah gitu. Semua bisa dilakukan, tidak harus selalu sampai ke ISO Bapak Ibu. Paling tidak dengan mulai mengaudit, menghitung berapa sih karbonnya itu sudah memulai paling tidak. Kemudian melakukan manajemen energi tadi, melakukan efisiensi energi, kemudian ciptakan auditor-auditor energi internal yang bisa memastikan gedung-gedung bangunan kantor Bapak Ibu. Kalau mungkin misalnya contoh perusahaan BUMN mereka punya aset banyak. Nah, mereka harus menyebar auditor energi mereka di setiap aset itu bisa diakses. Atau mereka punya sistem yang nantinya di-lead sama auditor energi itu dari sistem dashboard bisa dikontrol, mereka bisa kasih inisiatif-inisiatif. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah harus memastikan Bapak Ibu. Jadi pada saat kantor kita, organisasi kita pengen, kita bikin kantor baru, kita bikin project, kita bikin site, bikin A, B, C, dan D. Pastikan semuanya itu dirancang, direncanakan menggunakan asas-asas menuju net zero gitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu dari saya ya. Jadi memang ini kita di ESG kita memang fokus di consulting, ESG consulting, roadmap dan lain sebagainya, sustainability reporting, proper dekarbonisasi, sustainability impact, academy dan lain sebagainya. Demikian dari saya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Olive, boleh ada yang mau di-share dulu atau Mbak Amri ya silakan. Ya, betul sekali. Ada beberapa informasi yang mau kita share sebelum kita masuk ke diskusi ya. Mungkin Mbak Amri boleh dibantu untuk share screen-nya. Oke, teman-teman, setelah tadi kita bahas dengan Mas Reza ya, banyak banget pengetahuan yang kita terima tentang dekarbonisasi. Tentu kita sadar ya kalau salah satu langkah nyata yang bisa perusahaan ambil adalah efisiensi energi. Nah, oleh karena itu, kami dari ISQ ESG punya training auditor energi yang akan membantu perusahaan mengukur, mengelola, dan menghemat penggunaan energi secara strategis. Adapun untuk trainingnya, ini akan kita laksanakan di bulan ini atau di minggu depan di tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus. Lalu di bulan Septembernya kami juga ada training CSR Expert. Untuk materinya auditor energi mungkin boleh di next. Nah, ini dia. Kita bakal belajar secara intensif ya selama 2 hari. Tadi mungkin Mas Reza sudah banyak memberikan kita informasi, tapi di sesi training ini teman-teman nanti bakal lebih detail lagi untuk pembahasannya dan di akhir juga kita ada sertifikasi BNSP. Jadi buat rekan-rekan semua yang ada di sini dan ingin bergabung boleh kontak kita ya. Dan untuk training di bulan September kita ada CSR Expert. Ini trainingnya akan dilakukan selama 3 hari dan akan dilakukan secara online dan juga offline. Untuk offline-nya adalah di Menara 165.